Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono di Pendawaji Channel. Kali ini saya mau mereview mengenai pusaka jangkung mangkurat atas permintaan subscriber saya. Nah, sebenarnya saya mohon maaf ya, lama sekali ini karena banyaknya permintaan minta direview ya. Jadi saudaraku harus sabar ya, begitu ya, harus sabar gitu. Kebetulan untuk penyoutingan ini di lokasi Lembah Dieng ya. Lembah Dieng ini dulu itu hutan, sangat lebat sekali. Waktu itu saya itu umur 14 tahun, pernah puasa jalan di sini hutan. Nah, itu seperti ini, pohon-pohon dulu banyak pohon pinus ya, nah. Pinus sekali, sudah bagus sekali ya penataannya sekarang lain tuh ya. Juga saya terima kasih banyak atas yang mendukung saya, subscriber saya ya, adik-adik kita, saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Malang maupun di Blitar, Jawa Timur sekitar, Surabaya, Madura, Pamekasan, Sumenep, saudara-saudaraku yang memproduksi atau pengrajin pusaka maupun ukiran ya. Terima kasih banyak atas dukungannya ya. Juga pada saudaraku semua yang ada di khususnya di Jogja, Madiun, Jakarta, Lombok, maupun di Medan, maupun di Malaysia, di Batam, di Singapura, seluruh Nusantara yang telah mendukung saya dan setiap hari selalu minta konsultasi hal permasalahan pusaka kebudayaan ya. Terima kasih banyak atas dukungannya mengenai tentang kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu pusaka Tosan Aji yang sudah itu sudah diakui oleh UNESCO ya, begitu. Sebenarnya saya mohon maaf pada saudaraku semuanya mengenai tangguh atau dapur ya, yang tidak sama dengan di internet maupun di buku. Nah, saya mohon maaf, dan juga saya minta jangan dibuat permasalahan, karena akulah selalu kita pengalaman sangat berbeda yang tidak harus sama. Begitu ya. Buka ya. Ini kita buka ya. Oh, ini yang satu, ada dua nanti ya. Yang satu untuk yang dinamakan dapur jangkung mangkurat atau jangkung Mangkunegara, ini sangat beda. Saya buka semua nanti saya berasalnya ya, begitu. Nah, ini ya jangkung mangkurat, terutama jangkung mangkurat ini nanti kita perjelaskan. Setelah itu kita menjelaskan masalah yang dapur lainnya itu ya, sama-sama jangkungnya biar bisa membedakan ya. Untuk sementara ini mengenai tentang mau mereview ini, kita tidak lupa memohon kepada Allah Ta'ala, yaitu pada pendulur kita Ibu Pertiwi maupun Bapak Kuwoso ya, kita mau syukur dulu ya, kekirim isa sudakoh saring dupa balikan kepada Allah Ta'ala atau ke Tuhan Yang Maha Esa maupun ke Ibu Pertiwi, yaitu ke alam gitu ya, atau juga ke leluhur kita yang sudah mendahului. Ini tiga, ini dupa cendana ya, cukup untuk menembus
Nah, ini saudaraku dan adik-adikku kalian, maaf jangan dianggap sirik ya, karena apa, kita harus ketahui bahwa kita itu juga dari bumi, sari bumi, banyu, air, geni ya toh, di dalam tubuh kita ini kita harus mengetahui, bukan ini apa dianggap sirik, karena ini juga kembali kepada Allah Ta'ala, karena yang menciptakan itu Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa ya, begitu. Nah ini ya, bakar ini saudara dan adikku sekalian tidak boleh ditiup, tidak boleh ya, tidak boleh, ini harus sopan kita, karena ini kembali kepada Allah Ta'ala ya. Gini kan aja. Nah, ya, ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nasung apa ngoso sing harum kae tempat. Mesti Pak. Sing krosing situ harum dari tempat harum kandelangun selamat selatan. Inggih kula terus rasa. Sok mau rasa-rasa itu pasir mato isin arep-arep ing sira desa wana urip ing pasir mato isin arep-arep. Rasane raya ambatan. Sing itu harum kane tempat. Kula yang kalau sing itu harum kandelangun. Bismillahirrahmanirrahim. Sukma Rasul itu pasal. Ya, wah, alhamdulillah ini sudah diizinkan dengan udahnya kencang sekali para lur kita. Begini, saudaraku dan adik-adikku dan teman-teman semuanya, ya. Mengenai jangkung mangkurat ini memang ada beberapa jangkung macam 3 ya, jangkung mangkurat atau tidak setegal ya toh, itu maaf ya kalau ada keliru, karena kebetulan maaf ya, karena saya puasa ini sudah berapa bulan ini, jadi kalau ngomong itu kering, jadi ada agak pelu, mohon maaf sekali ya saudaraku ya, saya maaf ya, puasa sudah berbulan-bulan ini jadi kering ini, jadi agak pelu, maaf ya. Ini nanti saya jelaskan mengenai pusaka jangkung mangkurat ya, mengenai dapur jangkung mangkurat emas ini. Kenapa sih dapur jangkung emas? Dapur jangkung mangkurat emas ini ya, satu ricikannya itu satu, terutama gonjo wilut. Maaf ya saudara kalau tidak sama ya. Kedua ya greneng itu. Ketiga itu kembang kacang ya. Nah, itu ketiga. Keempat ya, itu sogoan ya, itu sogoan 2 ya. Nah, kelima itu loknya ya, loknya itu enggak rapet, ada agak ngelenggang, agak jauh seperti ombak segoro, dan namanya jangkung mangkurat ya. Mangkurat itu lekuknya itu agak memanjang begini, lain dengan jangkung mangkunegoro, nggak sama ya, itu saudaraku ya, begitu. Nah, untuk mengenai pamor itu bisa dikatakan jangkung mangkurat itu dikatakan mangkut emas kalau memang ada emasnya juga. Kalau dulu kata jangkung mangkurat emas, tidak harus ada emas, itu dikatakan itu ada pamornya, itu mengenai ada sembur emas atau bulat-bulat, itu bisa dikatakan sudah pamor jangkung emas atau sembur emasnya. Misalnya kalau semudah itu jangkung mangkurat emas. Nah, filosofi dapur jangkung mangkurat emas sangat bagus sekali. Karena apa? Jangkung mangkurat emas ini paling enggak itu pegangnya para leluhur yang kita sudah melihat, yaitu para raja yang para ningrat, terutama dalam untuk luar raja. Karena apa? Jangkung mangkurat emas itu memang sudah kelasnya itu sangat bagus ya toh, begitu. Apalagi ada yang yang penting sepuh ya, dengan sepuh itu dari Mataram pun ada, dari Majapahit pun ada, dari Singosari pun juga ada, sudah membuat. Nah, dari Tuban pun, dari pusaka Tangguh Tuban pun ada, mangkurat itu ada, begitu. Cuman yang berbeda itu hanya bahan, ya begitu. Yang berbeda hanya bahan. Nah, mengenai penjelasan mengenai jangkung mangkurat emas ini,
lain dari penjelasan masalah apa dari dapur maupun isa itu dapurnya ya, atau tangguh itu memang ada beberapa empu itu membuat begitu. Pajang pun ada itu, Pajajaran pun ada. Nah, cuman pusaka itu memang macam-macam, ada kekhusus untuk pesanan dalam atau pesan isa itu yang dikatakan itu mangkurat itu tidak harus sama begitu ya. Itu bisa dilihat dari bahan maupun dari ricik-ricikan atau dari pamor. Mengenai filosofi sangat bagus saudaraku dan adik-adikku sekalian, ya ini sangat indah sekali. Siapapun yang memegang jangkung mangkurat mas atau jangkung mangkunegara ataupun itu jangkung pedak setunggal, ya pedak setunggal itu artinya ya jinangkung. Kalau jangkung mangkurat emas itu memang khusus dari orang yang penjabat ini membutuhkan, karena apa, dia itu bisa untuk mendudukan saya itu kedudukan ya, bisa jadi yang kepala supaya saya itu maaf ya bisa menaik tingkat kedudukannya ya. Itu memang harus mulai jangkung mangkurat karena pengayomannya, filosofinya pengayoman sangat bagus. Yang diarahkan jangkung mangkurat emas ini dia itu mempunyai dari kedayaan atau kekuatan esoterisnya yang empu membuat tujuannya untuk mengayomi. Bila ada apa-apa ya bisa untuk menangkal, menghilangkan hal-hal tidak kita inginkan seperti santet, seperti tenung apa. Karena apa? Zaman dulu sampai sekarang itu sama, saling perbuatan masalah kedudukan itu sudah umum. Itu apalagi sebagai bangsa kita, sebagai orang Jawa ini bisa itu gak mangan koncor dewi atau gak menyepak temunya sendiri ya lah itu sudah biasa itu mengenai masalah kedudukan itu ya begitu. Makanya dari para leluhur kita dulu, para leluhur kita yang kita dengan bisa itu membuat pusaka jangkung mangkurat tidak sembarangan. Kalau kedua pesan ya juga sama aja mengenai tentang puasa, tapa apa itu sudah biasa memang. Oh harus begini harus dari ini pamor ini dia itu harus sisik melek. Oh bahannya ini harus ini. Memang tidak harus sama. Pusaka bener sama-sama asli, tidak harus sama. Mulai zaman dulu pun, zaman empu dari kerajaan pun ya maaf saudaraku semua, sudah ada dari orang kampung juga yang membuat meniru seperti itu. Cuma ya jelas tidak sama, dari beratnya bahannya besinya sama aja. Seperti sekarang untuk masalah untuk generasi penerus atau istilah pengrajin ya sama gitu. Jadi tidak harus oh yang 100 tahun 200 tahun, oh yang 500 tahun tidak harus istilah itu asli lama bikinan empu ya nah, tidak harus seperti itu. Bisa dilihat dari segi pembuatan atau bahan ya, cekak cukupnya. Makanya kita harus belajar uri-uri budaya itu, terutama harus belajar satu mengenai bahan, mengenai belajar mengenai bahan. Kalau saya dulu belajar mengenai masalah bahan saudaraku, jadi enak bisa membandingkan begitu ya begitu. Ini ya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Raka tersebut rosak senjung orang suci kesokat yang kia jangkung mangkurat senatur kesorok. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dari yang pusaka senatur kesorok. Nah, ya. Nah, ini sangat sepuh sekali. Nah, ya. Ini sangat sepuh sekali. Ini. Nah, ini ya. Ini namanya itu jangkung mangkurat. Ini saya minyak dulu ya. Ya. Kasih minyak dulu. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini namanya jangkung mangkurat emas. Jangkung mangkurat emas karena ada titik-titiknya ya, jangkung mangkurat. Jadi jangkung mangkurat emas ini tidak harus ada emasnya. Pamornya ada seperti emas kumambang ya, bulat-bulat ya, begitu. Karena sangat tua sekali. Jadi kalau ada ausnya untuk masalah pamor itu wajar. Ya. Ini. Ya. Ini ya. Jangkung mangkurat emas.
Jadi loknya sama nur itu agak memanjang lekoknya itu. Nah, nih jangkung mangkurat emas ini tangguh Majapahit ya, Majapahit. Tapi termasuk Majapahit akhir dari Mataram Sepuh, ya, Mataram awal begitu. Ya, kita minyak dulu ya, biar enak kita minyak dulu. Nih, rasakan dengan hawanya sejuk sekali. Nah, ini, ya ini. Minyak seperti kita jelaskan setelah ini, termasuk ini masih utuh sekali ya, masih utuh sekali. Karatnya sangat bagus, luas, ringan sekali, pegangannya ringan. Nah ini ya, nah, ini kita jelaskan, mari saudaraku. Ya, saudaraku dan teman-temanku sekarang. Nah ini mengenai dapur jangkung mangkurat emas ya, dapur mangkurat emas ini. Ini dapur ini yang dinamakan jangkung mangkurat emas ini Gonjowilut. Ya, ini Gonjowilut. Ini Gonjowilut ya. Ini Greneng. Lah Greneng karena sudah tua, ini era-era Majapahit ya, ini sudah tua sekali ya toh. Karena itu biasa ada kalah sudah, tapi masih utuh ya toh. Lah ini yang putih ini meteor semua ini. Lah meteor. Lah untuk masalah mengenai bahan ini di dalam selorok ini, selorok yang sangat kelabu ini selanjutnya ini istilahnya itu batu meteor hitam ya, itu namanya tatam ya toh. Meteor catam ini. Jadi bukan besi ya. Jangan salah sangka, bukan besi. Kalau besi berat ya toh, meteor hitam namanya meteor catam yang buat aten-aten ini ya toh, buat lipatan ini. Lah batu catam ini juga mengandai kadar, saya itu memandai ada kadar besinya begitu ya toh. Lah ini meteornya kelap-kelap. Lah ini sogokan ini sangat dalam sekali ya, sogoknya sangat dalam sekali ini. Jadi yang dinamakan jangkung mangkurat ya toh, ini dapur jangkung mangkurat ini sogokannya ini double ya. Nah itu di meteornya sampai dalam sekali. Nah di sini kembang kacang ya toh. Nah ini melambangkan dari pamor di sini, namakan untuk kederajaan ujung kuning itu melambangkan dari apapun segala cita-citanya itu akan bakar kena bulan. Ya itu sesuai dengan yang diinginkan, makanya ada istilah itu hubungannya dengan unsur masalah kedudukan. Sini ya, sini para pejabat. Ya, nah, ini yang dinamakan pengeladek. Kebetulan di sini ada Mas Pamor, Mas Kemambang ya, Mas, makanya dinamakan jangkung mangkurat emas. Ya, ini tanda. Jadi tidak harus jangkung mangkurat terus Pamor ada emasnya, bukan. Ini jangkung mangkurat emas. Yang diartikan dengan jangkung mangkurat ini, loknya itu tidak rapat ya, loknya itu ngelekok panjang. Di sini ngelekot, terus di sini ada agak memanjang, agak longgar ya. Ini, nah ini, ya dah. Nah makanya ini dapur jangkung mangkurat emas, ya. Baliknya, ini meteor semua ini, double. Ini, sekarang baliknya, Wah bagus sekali ya. Dengan baliknya ini pamornya itu sangat ngerawat sekali. Lah di sini ya. Pamor sini itu ada setiap pamor itu untuk peningkatan masalah kederajatan di sini ya toh. Sini sampai tembus sini. Ini betul-betul tua. Jadi pusaka ini sangat betul-betul tua ya toh. Era-era saya itu akhir Majapahit, istilah Mataram awal ya. Begitu. Nah ini pamornya ini sangat seperti ini. Nah ini Mas Kumambangnya kelihatan semua ini. Karena jangkung mangkurat emas. Ya toh. Ini dapurnya. Soal bahannya bagus sekali, ringan, sangat ringan, ukuran 39, sangat ringan sekali. Pegangannya sangat ringan. Jadi pusaka pusaka dulu itu memang jadi tidak sembarangan bagiannya. Jadi bahan-bahannya itu memang bisa itu timbang, ya toh,
Jadi segi meteornya apapun itu seloro ini kan seloro. Dari seloro ini maaf loh ya, bukan besi loh ya kalau dulu. Ini itu karena meteor hitam, karena kan batu catam ya. Catam itu mulai catam meteor, yang ada yang merupakan itu yang meteor catam itu ada. Ini, nah ini, ya itu, nah ini. Ya. Bagus sekali. Kalau sudah diminyak, seloroknya itu keluar, ya, kelabu, Pusaka Mojopahitan. Nah, ya dah. Nah, ini bagus sekali ini seloroknya ini. Itu. Nah, itu. Sangat, aduh, utuh, termasuk utuh ini. Bayangkan sekarang sudah Mojopahit sampai sekarang udah berapa? Sudah 850-an ya, begitu ya. Itu ya. Ini. Nah, kita teruskan ya ini. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Garapnya sangat sempurna ini. Ya toh? Namanya ini Dapur Jangkung Mangkunegara. Ya. Tangguhnya Mataram Senopaten Sepuh. Ini ya. Tangguh Mataram Senopaten Sepuh. Nah, tantingannya, aduh, sangat ringan sekali, seperti kapas lah ini. Nah, ini. Jadi pusaka tua itu ya memang lain ya, begitu. Ya makanya saya katakan bahwa dulu pun sudah ada dari penembak-penembak dari generasi penerusnya yang dulu ya, sudah ada. Jadi tapi tidak harus sama yang asli atau yang ya betul-betul tuanya, tapi tua itu tua yang bagaimana, begitu ya. Itu semua baik. Kalau tidak gitu loh, empu itu bikin berapa ya, kalau tidak ada segitu seperti sekarang lah habis pusaka. Begitu ya. Nah ini pusaka betul-betul pusaka tua ini untuk pamor, untuk apapun meteor ya. Nah lah ini untuk pamor, ini meteor atau meteor semua pamornya, atau namanya waskuta ya. Nah kalau bahannya meteor, kelip-kelipnya itu meteor semua ya. Ini ya. Nah ini, nah ini ya kita jelaskan. Ya, ini saya lanjut lagi mengenai Dapur Jangkung Mangkunegara ya. Ini Jangkung Mangkunegara ini loknya ini agak rapat ya, tidak sama dengan ini ya. Loknya agak rapat ya. Ini agak gini, agak seperti Mojopahitan ya. Nah ini sogokan, adik-adikku dan saudaraku semua. Ini sogokan ya. Nah ini gonjo biasa, nama kepak cecak ya. Nah ini gonjonya kepak cecak ini. Nah ini, nah ini pusaka ini sangat bagus sekali, Nah, ini meteornya ya toh. Jadi bahan-bahan meteornya ini namanya pamor waskuta ini ya, pamor waskuta. Pusaka ini bagus untuk kederajatan dan untuk pengayoman atau untuk kekuatan. Bagaimana? Jadi ricik-ricikannya ya atau apa itu sangat bagus sekali ya. Nah, ini nanti kalau sudah dikasih minyak ini keluar semua, ini selok-seloknya keluar semua. Ini sudah cucian sudah lama ini, makanya tadi plastik kita buka ini. Nah ini ya, ini dapur tidak sama dengan ini. Jadi jangkung itu ada beberapa macam jangkung ini, yang jelas tidak sama, tapi tuanya sangat sama sekali, sama tua-tuanya. Jadi sudah zaman Majapahit, ini zaman Tangguh Mataram Senopaten
awal ya, sepuh, sangat sepuh sekali. Setelah ini terus ini ya. Nah ini ya. Nah ini sebentar lagi saya minyak ya. Ini baliknya dibalik ya. Nah, sangat bagus sekali ya. Nah, jadi filosofinya pamor ini ada arti tersendiri. Di sini ada pamor yang seperti konggol tukus ya. Ini malah kan untuk masalah apa? Untuk kederajatan ya. Juga segala apa sesuatu keinginan akan kinabulan. Begitu. Nah, waskutanya di sini waskuta, ini namanya suta ya toh. Nah, sangat sepuh sekali. Bagus ini pusaka ini. Nah, ini sepuh. Ini mengenai tentang kita ada menjelaskan dua pusaka, satu jangkung mangkurat emas, kedua jangkung mangku negoro. Ya, hanya berbeda tangguh, sepuh sama-sama sepuhnya. Ya, dapur mangku negoro, sepuh sama-sama sepuhnya. Nah, cuma ini era saya itu Mataram sepuh, atau ini Mataram Senopati. Itu ya, kita minyak dulu ya, biar tahu seloroknya ya. Itu biar tahu seloroknya. Nah, ini. Karena sudah dibuka plastiknya ya lah. Nah, biar keluar seloroknya. Nah, ini lawu ya. Jadi pusaka dulu itu memang kalau sudah diminyak ini seloroknya keluar, lawu. Nah ini ringan sekali ini, sangat ringan sekali. Nah, bagi saudaraku yang saya itu dari dudukan dari pemerintahan maupun misalnya di DPR yang dimanapun saya punya gedung maupun di Polda, di kepolisian, bagus untuk memegang pusaka jangkung mangkurat emas atau mangkunegoro ya toh. Jadi itu semua itu ya, semua itu kuat dari Allah. Tapi tidak ada urusan masalah mengenai tentang jangan dipakai masalah apa dengan masalah kesirikan ya, karena ini adalah tertinggalan para leluhur kita. Kita harus sebagai anak cucu harus bisa uri-uri budaya bangsa ini ya. Nah ini bagus sekali. Indah, pamornya indah ya. Ya, kita taruh. Nah, nih.
sudah cukup jelas ya tentang mengenai Jangkung Mangkurat Dapur Mataram Sepuh Akhir Majapahit ini ya, yang pamor yaitu Mas Kumambang ya. Ini ya, ini kita masukkan ya, ini. Nah, ini saya masukkan dulu. Nah, sangat bagus sekali ya. Tuh, yang dua ini Tangguh Mataram Senopati Sepuh ya, awal ya, Tangguh Mataram Sepuh. Nah, ini Jangkung Mangkunegoro ya, tangguhnya ya. Ini dapurnya ya, dapurnya Tangguh Mangkunegoro ya. Bagus sekali ini, ringan sekali, sama-sama ringannya ya. Ini ya. Sekarang cari pusaka-pusaka ini ya, memang ya cari pusaka-pusaka ini agak kesulitan, itu agak kesulitan sekali. Dilihat dari deteknya, garapnya ya toh. Nah ini jadi ukurannya sangat manis sekali ya toh. Mataram Senopati Sepuh itu ya saudaraku tahu sendiri, yang ngerti-ngerti pusaka itu bagaimana ya toh. Nah ini cuma kita sedang mereview supaya saudaraku tentang kebudayaan ini supaya mengerti, kita saling tukar pengalaman ya, begitu. Nah ini saya masukkan ya. Juga sebenarnya terima kasih banyak atas dukungannya, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata atau ucapkan saya yang tidak harus selalu sama pada yang di YouTube maupun di buku ya, mau di internet. Saya mohon maaf sekali ya, karena ini kita saling-saling menguri-uri budaya bangsa kita ya toh. Yang penting kita gimana cara untuk menguring-uring ini, kita salut kepada adik-adik kita supaya tidak alergi tentang budaya pusaka ya toh. Itu terima kasih banyak saudaraku yang telah menonton YouTube kami ya. Dan jangan lupa ya, setelah nanti menonton ini jangan lupa subscribe kalau berkenan ya. Kalau yang sudah subscribe, like aja dan komentari begitu. Saya mohon bantuan dan atas kebaikan saudaraku semua saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan dibalas dengan Allah Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.